Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali kan, sebelum Piala Dunia 2022 atau sebelum ramainya Piala Dunia 2022 lah ya. Kayaknya kita tuh jarang ya ngedengar Qatar di Betul sepak sih. bola gitu ya. Bahkan untuk bukan kategori olahraga gitu, di politik segala macam, saya jarang sih mendengar nama Qatar Jarang, muncul bener. gitu. Gak ada yang istimewa gitu di Gak ada Qatar. yang istimewa. Kecuali kalau gak salah dulu pernah ada di film apa gitu, yang Tom Cruise naik di menara Iya, itu. itu emang Qatar. Itu Qatar kalau gak salah deh. Dubai ya. Emirat. Oh, terus itu Emirat musuhnya berarti. Qatar, Duh, kan? berarti emang gak pernah dengar saya Qatar. Bahkan jauh dari radar. Qatar tuh MotoGP, ada namanya Losail. Oh pernah ada Iya, sirkuit dan ya. itu malam-malam kalau nggak salah di Losail tuh. Betul. Nah, jadi Qatar ini berhasil ya menggelar Piala Dunia 2022. Betul. Dan ini jadi kejutan karena siapa sangka Piala Dunia ini bakal digelar di negara yang mayoritas wilayahnya itu adalah gurun pasir. Wajar sih berarti. Gak pernah kedengaran ya. Asli. Dan siapa sangka juga kalau presiden Indonesia nanti itu dari Qatar. Gak itu kenapa jadi prediksi nih. Ya, nggak ada yang tahu juga, kan. Benar. Karena dimainkan di negara panas, turnamen pun untuk pertama kalinya diselenggarakan di akhir tahun. Oh. Tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, Betul. Qatar juga membuat penampilan perdana di Piala Pertama Dunia kalinya ya? pada waktu kemarin 2022 lalu. Catatan ini tentu saja menjadi salah satu capaian penting bagi mereka. Mengingat sepak bola nasional Qatar secara de jure itu baru dimulai sekitar 60 tahun yang 60 lalu. tahun. Jadi barulah mereka ini sebenarnya. Berikut ini sejarah sepak bola Qatar dari sejak asosiasi terbentuk hingga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dikutip dari berbagai sumber. Dari mana aja tuh kalau boleh tahu? Wow, sumbernya biasanya google.com. Google, trust me bro. Atau sumber grup WA keluarga. Yang mana udah pasti hoax. Ini soal periode awal sepak bola Qatar. Tuh. Pada periode awal, sepak bola dibawa ke Qatar bertepatan dengan penemuan awal cadangan minyak di namanya Jauh Dukhan ya. pada 1940. Tapi yang ditemukan minyak bumi sih ya. Coba kalau misalkan minyak kayu putih, Wah. nggak akan ada yang masuk angin. Di Arab itu gak akan ada angin duduk. Pekerja minyak ekspatriat memainkan pertandingan resmi pertama di negeri tersebut sekitar 8 tahun kemudian. Wah, itu juga Ya betul. proses ya. Proses. Dalam waktu singkat, popularitas permainan baru ini pun meluas dan minat orang-orang terus meningkat. Hingga berdirilah klub sepak bola pertama namanya Al-Najah pada Al-Najah. 1950. Oke. Dan kalau bicara popularitas yang meningkat, berarti nggak akan lama lagi di Indonesia bakal ada klub judi slot. Enggak dong, popularitasnya berbeda. Ini hal negatif yang ini. Nah, kejuaraan sepak bola pertama diadakan di Dukhan dan Betul. tim tuan rumah memenangkan turnamen yang bernama Izzadin 1951 tersebut. Sejak itu sepak bola di Qatar berkembang pesat hingga dibentuk Qatar Football Association. Seperti biasa pasti udah harus dibuat asosiasinya ya. Betul. Atau KFA pada 1960 untuk mengatur olahraga ini secara profesional. Nah, menariknya tempat pertama dengan lapangan rumput itu dibuat di wilayah Teluk adalah Doha Stadium. Doha Stadium. Yang diresmikan pada 1962. Benar, dan itu memang jadi ribet kan sebenarnya. Karena kan wilayah Teluk ya wilayah Arab itu kan daerah yang panas. Pasti. Jadi kalau lapangan itu tuh nggak boleh terbuat dari pasir. Benar juga. Karena nanti kakinya bisa jadi kerupuk, disangrai. Benar. Jadi kerupuk yang digoreng pakai pasir Iya, ya. kan siapa yang tahu kaki kita tuh semenjak kerupuk. Jadi lunak. Nah, soal kawasan Teluk, jadi selang 3 tahun berdiri, GFA ini resmi jadi anggota FIFA. Oke. Disusul dengan gabung ke AFC pada 1967. Sepanjang periode itu, bersama Bahrain, mereka juga mendorong terbentuknya turnamen sepak bola regional di kawasan Teluk Persia, yang kemudian disebut Arabian Gulf Cup, atau dikenal dengan Piala Teluk, yang digelar 2 tahun sekali. Tapi ini kalau misalnya Argentina main di Gulf Cup, pasti kalah kan? Karena bukan main bola, main golf. Bukan main golf dong, itu golf. Nah, 27 Maret 1970, timnas Qatar yang baru dibentuk memainkan pertandingan resmi pertamanya melawan tuan rumah Bahrain pada Piala Teluk 1970. Nah, sayangnya mereka ini harus kalah 1-2, di mana waktu itu Mubarak Faraj mencetak satu-satunya gol untuk Qatar. Nah, mereka baru bisa merasakan kemenangan perdana di laga internasional saat mencukur Oman 4-0 pada Piala Teluk 1974. Hingga berhasil juara liga ini. Oman ini bahkan bukan di Asia ya, di Asia. Amerika mereka Oman. Jadi Jamaika. Jamaika. Aduh. Cepet-cepet mereka larinya. Kalau Jamaika tuh kalau nggak reggae, lari cepet. Kenapa? Usain Bolt. Oh benar juga, hampir dari Israel semua ya. Nah, setelah asosiasi menyelenggarakan Liga Qatar pertama pada 7273, Qatar mulai melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dengan ambil bagian di kualifikasi Piala Asia 1976 2 tahun kemudian.
Tapi mereka ini gagal lolos ke putaran final. Nah, di tahun berikutnya, Qatar sukses jadi tuan rumah turnamen internasional pertama di Piala Teluk 1976 sekaligus kembali ke finish di posisi ketiga. Gitu. Nah, timnas Qatar memainkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA pertamanya pada 1977. Awalnya mereka ini dijadwalkan menghadapi Uni Emirat Arab pada 19 Maret 1977, tapi laga itu batal karena lawan menarik diri dari kompetisi. Nah, debut The Maroon akhirnya terjadi 2 hari kemudian saat menekuk Bahrain 2-0 di Doha. Hanya saja mereka ini gagal lanjut ke babak berikutnya setelah finish ketiga di grup. Nah, di Piala Asia dan juga kejuaraan FIFA, mereka ini dipimpin oleh mantan winger Brazil dan Barcelona yaitu Evaristo. Qatar membuat penampilan pertama mereka di Piala Asia 1980 Kuwait. Mereka mencatatkan kemenangan 2-1 atas Uni Emirat Arab, tapi kalah 2 laga berikutnya dan sekali imbang. Jadi gagal lolos intinya malah ya. Setahun kemudian, tim U20 Qatar sukses menembus final Piala Dunia Junior. Yang lagi 1981 ya di Australia, tapi kalah 0-4 dari Jerman Barat. Wah, berat lawan. Berat sih. Nah, kinerja sepak bola Qatar terus meningkat hingga akhirnya mencapai final Piala Teluk 1984, meski harus kalah adu penalti dari Irak. Nah, tapi posisi runner up waktu itu jadi penghargaan paling mengesankan bagi mereka di level senior hingga 1992. Kemudian Qatar ini juga ikut Olimpiade 1984 Los Angeles, lolos lagi ke Piala Asia 1984, lalu debut di Piala Arab FIFA 1985, sampai akhirnya gagal dalam kualifikasi Piala Dunia 1982 dan 1986. Nah, Qatar ini jadi tuan rumah Piala Asia 88 juga edisi 2011 yang berlangsung sukses. Dan mereka menggelar Piala Teluk 92 setelah sebelumnya menggelar di edisi 1976. Di Piala Teluk 92 pun berhasil dimenangkan sebagai trofi internasional pertama mereka. Ini berhasil. Ya, 20 tahunan berarti. 20 tahunan. Kesuksesan yang sama juga terulang di Piala Teluk 2004, 20 tahun juga. Waduh. Saat menjadi tuan rumah dan mengangkat trofi ketiga kalinya di edisi 2014 setelah mengalahkan tuan rumah Arab Saudi. Nah, setelah jadi tuan rumah Piala Dunia Junior 1995, Qatar ini hampir lolos ke Piala Dunia 1998. Tetapi gagal mereka karena kalah dari Arab Saudi di laga terakhir. Dari Arab Saudi. Nah, meski begitu mereka ini sukses ke final Piala Arab 1998 untuk pertama kali saat menjadi tuan rumah. Nah, di era 2000-an Qatar ini merebut medali emas Asian Games pertama pada 2006 hingga memenangkan kejuaraan WAFF atau Federasi Sepak Bola Asia Barat 2014. Puncaknya, Qatar ini jadi juara wilayah AFC untuk pertama kali setelah memenangi Piala Asia 2019 dengan mengalahkan Korea Selatan di perempat final dan juara 4 kali Jepang yaitu di final. Mereka pun cuma kebobolan 1 gol di seluruh turnamen itu. Di tahun yang sama, Qatar diundang ke Copa America 2019 dan juga undangan. Ini gimana nih? Copa America itu kan di itu ya? Iya, suka ada ininya Kak, suka ada undangan. Oh, jadi negara manapun yang gak berlaga di Amerika Selatan bisa Jepang diundang. tuh pernah diundang ke Copa America iya. juga. Saya kira kalau waktu itu Jepang kan emang ada hubungan ini sama Brazil. Oh iya, benar dekat, benar. Tiba-tiba Qatar ya. Tiba-tiba diundang ke Copa America. Dan juga dia diundang ke pernikahan ayahnya Mirna. Wah, ini lebih aneh lagi. Diundang ke Copa America aja udah aneh. Ini ke Mirna nih kenapa? Dan juga sempat menahan imbang Paraguay 2-2 sebelum kalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Nah, pada 2019 dan 2020 Qatar ini jadi penyelenggara Piala Dunia Klub FIFA sebelum dipercaya sebagai tuan rumah Piala Arab FIFA 2021 dan menjadi juara liga. Juara Qatar, 3. Dan menjadi juara 3. Qatar juga sempat tampil di Piala Emas CONCACAF 2021 sebagai undangan dengan hasil juara 3. Nah, pencapaian tertinggi mereka terjadi 20 November 2022 dengan debut di Piala Dunia tadi ya. Nah, sayangnya Qatar yang menjadi tuan rumah itu tampil buruk dengan gagal merebut poin 1. Poin pun bahkan. Dan hanya mampu mencetak 1 gol oleh Muhammad Muntari ke gawang Senegal. Ya, emang bukan catatan bagus lah kemarin itu. Benar, melanjutkan capaian buruknya Afrika Selatan di 2010. Yaitu untuk pertama kalinya tuan rumah ini gagal lolos ke fase selanjutnya. Aduh Kak, ternyata kita pembahasan episode ini tuh Arab-Arab semua. Kenapa ya? Apakah ini mungkin suatu pertanda Kak? Apakah kita di-endorse sebenarnya ini? Kalau ada yang mau masuk. Aduh. Nah, menarik ya kayak bahasan kita ya. Nah, buat Anda yang ketinggalan nih, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda. Hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi dong kalau gitu nih.